Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Masih banyak tempat-tempat kosong, mungkin ada sebagian dari teman-teman kita sedang mengikuti doa novena. Tapi kita akan tetap memulai tepat waktu biar nanti teman-teman kita akan segera menyusul bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang Tuhan berikan bagi kita malam hari ini, amin. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati, wajah-wajah yang penuh sukacita. Coba lihat kanan kirimu, katakan engkau diberkati, engkau sukacita, amin. Sudah nampak wajah-wajah yang diberkati dan wajah-wajah penuh sukacita. Baik, mari kita bangkit berdiri. Apapun yang sedang kita hadapi malam hari ini, apapun yang sedang kita hadapi dalam seluruh hidup kita, tetapi Tuhan katakan, tetaplah untuk kita bersukacita, amin. Sekali lagi, tos kanan kiri depan belakang, katakan ayo bersukacita, kita masuk gerbang hadirat Tuhan bersama-sama. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Angkat tangan kita bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Kau semua yang diberkati Tuhan, bawa sukacitamu malam hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Tuhan. Lebih kuat lagi, di dalam siapa? Bersuka. Amin. Di dalam Tuhan. Bersuka citalah, angkat tanganmu. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Saya ingin mendengar suara ibu-ibu, bersukacitalah. Bersuka. Ibu-ibu mana? Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka. Saat ini suara bapak-bapak mana? Bersuka. Yes. Bersuka dalam Tuhan. Mana bapak-bapak lebih kuat lagi? Bersuka. Semua yang diberkati Tuhan, bersukacitalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersukacitalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita, sekarang bersuka. Bersuka. Bersuka cita. Katakan sekarang bersuka. Bersuka. Bersuka cita. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Coba lihat kanan kirinya, wajahnya sudah bersuka cita. Sudah.
tos lagi, Engkau luar biasa. Yuk. Puji Tuhan. Biar sukacita Tuhan mengalir luar biasa atas tempat ini, atas hati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Biar ketika kita ada di tempat ini, kita mau tanggalkan setiap beban hidup kita, setiap pergumulan kita. Kita percaya jika kita ada di tempat ini, Tuhan yang sudah memanggil setiap kita. Dan Tuhan ingin menyatakan sesuatu bagi kita semua malam hari ini. Percaya, Dia Allah yang masih ada, Dia Allah yang masih hidup, Dia Allah yang mampu melakukan apa yang Dia lakukan 2000 tahun yang lalu bagi kita semua. Amin. Kita teduh di hadapan Tuhan. Biar saat ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus yang ada dalam pikiran kita. Kita mau datang kepada Dia. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Dia. Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati setiap kami. Kami mau bawa Tuhan, hati kami, diri kami, hidup kami di hadapan-Mu saat ini. Mungkin saat ini orang terdekat kami tidak tahu apa yang sedang kami alami. Tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang mengerti apa yang kami perlu malam hari ini. Engkau Allah yang mengerti Tuhan segala jeritan kami. Segala apa yang kami alami. Malam hari ini kami hanya mau memandang Engkau Tuhan. Kami tidak mau memandang setiap permasalahan dan persoalan hidup kami. Kami mau memandang bahwa Engkau Allah yang lebih besar dari segala yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita buka persekutuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar saat ini Tuhan yang sudah hadir di tengah kita, yang sudah hadir di hadapan kita, terus pandang wajahnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa syukur kami malam hari ini. Sekalipun setiap kami saat ini dalam lembah kelam, tapi iman kami mau terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami imani bahwa Engkau tidak pernah merancangkan yang terburuk dalam hidup kami. Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur terus dalam segala perkara Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih dan cinta-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami tidak dapat membalas kasih dan kebaikan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Benar, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Mu yang kami membawa, kami mengangkat tangan kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia, Bapa-Ku yang setia. Mari kita membawa syukur kita secara serempak di hadapan Tuhan. Bersyukurlah untuk segala kasih setianya, bersyukurlah untuk segala kebaikannya, bersyukurlah untuk segala cintanya, bersyukurlah untuk segala apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Meskipun saat ini kau tidak melihat rencananya yang indah, tetapi mari kau tetap mengucap syukur kepada Dia. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Biar umat Tuhan lihat setiap umat-Mu Tuhan membawa syukur di hadapan-Mu. Ku yang Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Dalam segala keadaan dan dalam segala perkara, kami mau melihat bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu menopang kami, dan Engkau Allah yang selalu ada dalam seluruh hidup kami. Malam hari ini kami mau memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau dan memberi yang terbaik kepada Engkau.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala doa syukur ini kami naikkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Kita semua adalah orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Coba katakan kanan kirimu sekali lagi. Engkau lebih dari pemenang. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Diberi kuasa. Firman Tuhan, kuasanya menyertai kita. Mengalahkan segala ketakutan. Mengalahkan segala kekhawatiran. Terima kuasa Tuhan malam hari ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Kita pakai kuasa Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Pujilah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi malam hari ini kami terima setiap kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa untuk mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh Di bawah kaki. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Dia ada bersama dengan kita. Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah lawanku? ada bersama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi katakan, lawanku? bila Allah bersama Bila dengan kita. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Iman dalam Yesus Tuhan. dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kita tetap bertepuk tangan. Kita adalah orang-orang yang sudah diberi kuasa. Kuasa dibenarkan di dalam Tuhan, amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah umat Tuhan. Gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita bersyukur karena Tuhan menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi kita katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak Jika kita. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Umat Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya.
bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Ikutin ya kata-kata saya. Katakan, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari Berhadap-hadapan. pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Kita pemenang. lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kepada kanan kirimu, kamu lebih Lebih dari pemenang. Katakan saya lebih lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Wah, puji Tuhan. Biar ketika kita mendeklarasikan iman kita, iblis gemetar, amin. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Romo Felix. Mari kembali kita teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar pujian yang kami bawakan bukan sekedar nyanyian, tapi ini adalah menjadi iman kami Tuhan. Sejak kematian-Mu di kayu salib, hidup kami sudah dimenangkan Tuhan. Kuasa darah-Mu sudah membebaskan kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, pulihkan setiap hati kami anak-anak-Mu. Perbaharui iman kami malam hari ini Tuhan. Selama ini jika dengan setiap masalah dan beban hidup kami merasa bahwa Engkau Allah yang jauh dari kami. Tapi malam hari ini Engkau mau katakan pada setiap kami bahwa akulah Allah yang dekat, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang bahkan menggendong hidupmu saat engkau tidak mampu untuk berjalan. Pandang wajah Dia. Tuhan hanya ingin untuk kita terus percaya kepada Dia. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Kuasanya tetap ada, tetap nyata bagi setiap kita. Hidup setiap kita bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena
percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami memiliki Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Malam hari ini Tuhan ingin mengangkat iman setiap kita. Ku hidup karena Hidup kita adalah hidup karena iman percaya kepada Tuhan. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Setiap engkau yang selama ini akan menyerah, katakan, Ku tidak akan menyerah meski dalam lembah kelam meski sekalipun. dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Terus pandang wajah Tuhan, bawa imanmu kepada Dia. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dia selalu menggenapi segala janjinya. menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyanyi hosana bagi Dia, Allah yang bertata di tempat bahan ini. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layaki sembah. Ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan
agungkan, Kau layaki. Lebih tinggi lagi ku nyanyi Hosana. Hosana, Amin. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Katakan disembah. Kau layak disembah. Layak disembah. Sembah Dia. Engkau Raja, Engkau Tuhan kami. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya la 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 la. Yesus, kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang layak, kami muliakan. Inaramana syekiara lamana, inaralama syekiara lamana. Yesus Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Lawat hati kami. Kau tahu hati yang sungguh haus akan Engkau. Hinaralalala syikarala. Hinaralamana syikarala. Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kelegaan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau pulihkan, Kau beri sukacita bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu bagi setiap kami malam hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam seperti Maria. Kami mau menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Bersabdalah, berbicaralah, nyatakan apa yang menjadi segala isi hati-Mu malam hari ini Tuhan. Biar melalui hamba-Mu, melalui anak-Mu, Romo Felix, Tuhan akan berbicara bagi setiap pribadi demi pribadi yang ada di tempat ini. Urapan-Mu yang baru memenuhi anak-Mu Romo Felix Tuhan. Biar sungguh Roh Kudus menolong, menuntun, memimpin, mengurapi. Sehingga setiap apa yang akan disampaikan malam hari ini adalah apa yang menjadi kerinduan hati Bapa sendiri. Terima kasih Bapa. Kami siap akan firman-Mu, biar Roh Kudus tetap bekerja ketika pewartaan firman disampaikan. Dan berkati setiap kami semua Tuhan, agar kami dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Yesus. Segala doa dan syukur ini
kami naikkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudariku, shalom. Firman Tuhan yang sangat indah kita bisa baca dari Yohanes 14 ayat 11 sampai dengan 13. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman, perkenalan singkat, nama saya Romo Felix Supranto, SSCC. Sekarang jauh lebih kurus daripada sebelumnya. Saya berasal dari Gereja Katolik Santa Audilia, Citaraya, Tangerang, sekaligus mendapatkan tugas dari Bapak Kardinal, yaitu untuk membangun relasi antar umat beragama di Kabupaten Tangerang, Banten, dan juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan, maka kami melakukannya ketahanan pangan seperti pertanian dan juga peternakan. Di tempat kami banyak sapi dan kambing serta ikan, dan juga membangun rumah-rumah yang tidak punya rumah tanpa melihat agama. Sudah kira-kira 16 rumah yang kita bangun, 4 adalah orang Katolik. Teman-teman yang terkasih, tadi saya datang lebih duluan, 4:30 sudah di tempat parkiran. Jadi saya biasanya yang jauh itu lebih cepat daripada yang dekat itu. Ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan berfirman sangat indah, bahwa iman Anda dan iman saya adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Cinta dan kesetiaan kita kepadanya. Dengan iman Anda bisa mengalami mujizatnya yang besar. Dengan iman Anda diberi kekuatan yang besar untuk menghadapi segala rintangan, persoalan, sakit, penyakit. Dan iman itulah yang menuntun Anda dan saya untuk dapat berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa Yesus yang kita sembah punya kuasa yang tak terbatas. Teman-teman yang terkasih, ada sebuah kesaksian yang sangat indah. Ada seorang pangeran dari Kuwait, kaya raya luar biasa, pokoknya nggak bisa dihitung. Karena kekayaannya, dia pindah ke London. Tetapi Tuhan kadang-kadang membentuk kita begitu menyakitkan, tetapi berhasil dengan kemenangan. Di London tidak tahu mengapa dia bisa mengalami kebangkrutan total. Kemudian apa? Dia pindah ke Irak, karena di situ nggak bisa hidup. Di Irak itu dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Orang takut itu, ada orang telepon dianggap tukang tagih hutang. Berarti luar biasa. Lalu apa? Di situ dia ketakutan karena kalau dia tahu, mereka tahu bahwa dia dari Kuwait, dia akan dibunuh. Tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Sama-sama. Bila nanti telah tiba waktumu, ku
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lalu ada yang menghantar dia ke Yordania. Di sini ada yang pernah ke Tanah Suci Israel? Pernah enggak? Kok masih sedikit ya? Yang belum mana? Oh banyak. Jangan khawatir, hampir semua. Nanti saya ajak ke Israel dengan saya, gratis. Ya, gratis, nggak usah susah-susah. Melalui YouTube. Kita try di YouTube kan luar biasa, kita bisa nonton. Di sana dari orang yang tinggi, orang yang kaya raya, sekarang dia harus ngontrak rumah 200 dinar sebulan. Dan dia harus jualan kelontong. Orang hebat itu. Bulan pertama Tuhan cukupkan. Dia dapat 200 dinar, aman rumah, nggak diusir dari rumah itu. Bulan kedua sudah sampai akhir bulan, hari terakhir sampai jam 6 sore, dia hanya bisa mampu mendapatkan uang 150 dinar. 50 dinar lagi diperlukan, kalau tidak jam 12 dia harus pergi dari rumah itu. Namanya seorang pria bertanggung jawab luar biasa. Dia memikirkan bagaimana untuk mendapatkan jalan itu. Akhirnya dia mengalami kelelahan. Dan dia akhirnya duduk di kursi dan tanpa sengaja dia menundukkan badannya dan dia menemukan apa? Dia menemukan sebuah salib Tuhan. Ya. Apa tadi? Dipikir uang ya? Bukan, salib Tuhan. Wah. Orang salib Tuhan. Dia lihat salib ada korpus di situ. Nah, kemudian dia pegang. Dan dia pegang dan dia mengatakan, oh ini Yesus. Ini anak Maryam yang disembah oleh orang-orang Katolik sebagai Tuhan. Karena apa? Ketika tiada jalan, Tuhan senantiasa punya jalan. Dia bingung, tapi nggak ada jalan lain. Dia pegang erat-erat, katakan, hei Yesus, jikalau kamu Tuhan, tunjukkan buktinya. Tinggal berapa jam lagi saya akan keluar dari rumah ini. Baru ngomong begitu. Setengah jam kemudian ada orang asing datang dan memberikan uang 150 dinar. Dia berkata, Pak 50 dinar untuk melengkapi pembayaran kontrak rumah dan 150 dinar juga untuk kebutuhan hidupmu. Dikasih 200 dinar tadi. Dia bingung, dari mana tadi katakan benar, nengok uang ya benar, tapi uang bentuknya lain itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia begitu ragu-ragu, siapa? Dia takut jangan-jangan ini spy atau intel. Dia bilang, Anda tahu nggak siapa saya? Enggak tahu. Anda tahu nggak saya dari mana? Enggak tahu. Hanya ada orang yang menggerakkan saya untuk datang ke sini untuk memberikan uang 200 dinar. Kemudian dia menyembah Tuhan dan menyembah dia betul luar biasa. Seperti apa yang dikatakan di dalam Efesus bab 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan terjadi. Dan dia menyembah Tuhan Yesus, dia cium-cium dan akhirnya dia jadi Katolik. Bayangkan di Timur Tengah yang jadi Katolik itu luar biasa. Dia kehilangan yang namanya status bangsawannya. Sekarang persoalannya lebih berat lagi. Kalau persoalan uang dapat dicari,
Sekarang teman hidupnya, istrinya nggak setuju. Kalau istri nggak setuju kan ngomel terus itu. Salah sedikit ngomel terus. Tapi dia sangat sabar. Sangat sabar. Dia tidak melawan apapun yang dikatakan istrinya. Dan hanya berdoa, Tuhan ubahlah istri saya. Dan dia benar, dia mulai baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius bab 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari. Soal-soal yang bodoh dan tidak layak, karena hal itu akan memicu pertengkaran atau menyebabkan pertengkaran. Setiap hari istrinya didoakan, Tuhan, biarlah pikirannya kau bukakan. Tidak dinyana, tidak pernah dipikirkan tadi bahwa Allah itu, Bapa kita, dialah yang sanggup melakukan perbuatan yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Istrinya tiba-tiba bilang, Pak, saya juga ingin jadi Katolik. Setahun itu. Nah, sekarang anaknya lagi, 3 anaknya itu. Namanya kehilangan status kebangsawanan kan susah sekali. Setahun kemudian ketiga anaknya menjadi Katolik. Dan dia mengatakan, walaupun saya sudah kehilangan status kemewahan, tapi ketika saya mengenal Tuhan, semuanya kuanggap sampah. Iman mengubah hidup mereka. Iman mengangkat mereka, bukan untuk hal duniawi, tetapi mengangkat dia pada derajat anak-anak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui iman, Anda dan saya dibawa pada sebuah keputusan bahwa Allah kita, Bapa kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita yakin Allah yang Maha Kuasa? Karena kita yakin Allah yang Maha Kuasa, maka kita percaya Allah sanggup melakukan segala apapun untuk menyelesaikan perkara Anda dan saya. Kita percaya di dalam Dia ada jalan. Allah sanggup melakukan sesuatu yang hebat yang gak pernah kita perkirakan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini. Tadi gak mungkin kan orang di Kuwait jadi Katolik, ya gak mungkin itu. Tapi dia lakukan itu, luar biasa. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa belajar bahwa iman pasti menuntun kita dengan doa yang penuh dengan keyakinan. Maka tadi si Oma tadi nyanyi bagus sekali itu yang depan itu. Tadi Oma siapa tadi ya? Yang nyanyi itu? Oma Lian ya, Nena. Nah, doa itu mengubah sesuatu. Maka Mazmur mengatakan sangat indah. Daud, Mazmur 3 ayat 5. Dengan suara yang nyaring, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab doaku dari tempatnya yang kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda dan saya pasti istimewa. Kenapa? Anda menanggapi panggilan Tuhan bahwa di dalam doa itu dapat mengubah segalanya. Karena iman yang menuntun Anda dan saya untuk dapat berdoa kepada Tuhan. Tadi lagu yang terakhir tadi saya senang banget tuh. Ya, saya belum pernah dengar tapi senang tadi. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita ingat, Tuhan Yesus yang kita sembah, kita muliakan, punya kuasa yang tak terbatas. Tadi dikatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Efesus 2 ayat 3 ayat 20. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan banyak hal yang besar, maka kita tidak ragu-ragu berdoa kepadanya. Mohon kuasanya dilakukan untuk Anda dan saya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 14 ayat 13. Apapun yang kamu lakukan, ini kata, apapun yang kamu lakukan, jikalau engkau melakukan atau menyampaikannya kepada Bapa dalam namaku,
akan diberikannya kepadaku. Nama Tuhan begitu hebat, nama Yesus begitu hebat. Maka saya dikatakan di Filipi bab 2 ayat 9 mengatakan, Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Luar biasa. Kolose 3:17, apapun yang kamu lakukan, baik dalam perkataan dan perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur. Saya mengalami bagaimana Tuhan memberikan mujizat. Bukan hanya dalam diri saya yang berdoa, tapi banyak umat yang datang, khususnya orang-orang karismatik itu pada datang di rumah di ICU. Jadi tanggal 14 saya itu muntah-muntah dan keracunan. Tapi saya tahan luar biasa. Tanggal 19 akhirnya saya muntah-muntah karena saya dipanggil oleh Bupati Tangerang untuk mendapatkan penghargaan sebagai pelopor moderasi beragama di Kabupaten Tangerang. Saya udah gak tahu apapun itu sebenarnya. Tapi karena ada Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal Jakarta, saya datang. Tetapi apa yang terjadi setelah selesai dari situ, saya muntah sampai yang merah-merah. Ternyata saya muntah darah. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit masih 5 menit lah, dan itu enggak sadar. Nah, itulah perjuangan untuk hidup. Yakinlah, ternyata doa-doa yang kita lakukan dengan iman, tergantung saya pada orang-orang yang mendoakan saya, karena saya enggak sanggup lagi berbuat apapun. Ingat pun juga tidak. Nah, disitulah saya melihat foto-foto saya, ternyata banyak, dan doa itu mengubah. Apa yang sudah katanya sudah mau mati, Tuhan hidupkan kembali. Karena itu kita sebelum melanjutkan kesaksian saya minta Oma Lian tadi ke depan untuk nyanyi bersama-sama. Setelah saya sakit itu ada masalah dengan mata saya itu. Jadi, Ali mari Tante kita nyanyi yuk Tante. Ya. Mari Om. Doa mengubah sesuatu. Mungkin Anda banyak perkara hari ini saudaraku. Mungkin Anda sekarang punya banyak persoalan. Di dalam Dia senantiasa ada jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang kata musibah, tapi senantiasa sesuai dengan rencananya. Dan rencana itu indah pada waktunya. Kita nyanyikan doa mengubah sesuatu, mengubah segalanya. Mari kita berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin Anda merasa terpuruk hari ini. Banyak orang mungkin meremehkan Anda. Sudah berbagai macam cara Anda lakukan, tapi tidak ada jalan. Tapi ingat, ketika kita tidak pernah berhenti berdoa, kuasanya ajaib diberikan kepada Anda dan saya. Dan Anda akan dirubah. Apa yang terpuruk akan diangkat, Tuhan mencapai ketinggian. Dan Anda akan merasakan sukacita. Bagi Tuhan, orang-orang anaknya tidak pernah menjadi pecundang. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu.
besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Percayalah saudaraku yang terkasih, dalam keadaan apapun jangan pernah meninggalkan doa. Ketika kita tetap berdoa, walaupun kita sangat-sangat tertekan hidup kita, doa akan mengubah hidup Anda dan saya. Bahkan mungkin ketika kita sedang terpuruk pekerjaan kita, Tuhan bisa pulihkan. Amin. Saya lanjutkan kesaksian saya. Silakan foto saya dimasukkan. Foto tadi, Dek. Ya, Dek, nanti ya. Terus awal-awal, yang awal-awal. Satu lagi. Ada dua. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, inilah keadaan saya. Jadi pada waktu saya sudah dimasukkan di rumah sakit, sudah nggak sadar. Jadi akhirnya perkiraan sakit apa. Langsung masuk di ICU, pasang ventilator, nggak tahu apa-apa. Pada malam itu juga saya harus masuk di ruang operasi. Menunggu Romo untuk tanda tangan untuk endoskopi. Nah, kira-kira setelah pengakuan dosa, jam 10, Romo teman saya bersama dokter yang mendampingi saya dari paroki, bertanya untuk apa di endoskopi. Ya kita belum tahu, hanya melihat kok muntah terus gitu. Lalu Romo itu bertanya, kemungkinannya apa? Kemungkinannya 50% hidup, 50% mati. Ya biasanya kalau yang terakhir itu yang pasti yang benar kan. Ya, karena apa? Kalau kesenggol sedikit akan pendarahan dan meninggal. Enggak ada yang berani tanda tangan. Akhirnya apa yang terjadi? Romo sudah berpikir harus dipindahkan. Tapi dikatakan, waktu Tuhan begitu indah. Karena pindah saya mendapatkan rumah sakit yang baik dan dokter yang sangat baik. Nah, tapi waktu mau dipindah itu sulit sekali itu, berjam-jam. Itu kenapa? Karena keadaan kritis, tidak boleh keluar dari rumah sakit. Tapi memang benar, kadang-kadang kita perlu wanita. Wanita itu penting sekali. Kenapa? Kalau dia mau, dia itu pintar diplomasi. Enggak pernah berhenti dia. Wih, saya baru bersyukur, tapi pikir dia itu galak dulu. Tapi ternyata diplomasinya mantap, akhirnya saya bisa keluar dari rumah sakit itu. Ya, kenapa? Dari situ masih bingung lagi, rumah sakit itu tidak mau mengantar pakai ambulannya. Ambulannya juga nggak boleh dipakai. Nah,
Yang rumah sakit yang akan terima saya juga tidak enak untuk mengambil saya. Bingung kan? Semuanya stres, mengejar waktu. Gitu. Ketika mereka tetap berdoa, pasti banyak yang berdoa itu, dokternya doain luar biasa itu, ibu wanita itu. Tiba-tiba ada ambulan lewat, sit gitu. Langsung naik semuanya sampai di sana. Karena tegang sampai salah jalan. Gitu. Nah, kemudian sampai di situ saya masih ada melek-melek dikit, tapi nggak tahu, nggak ingat saya. Nah, sampai di situ kata dokternya tinggal 1 jam sudah lewat. Tanpa tanda tangan apapun masuk ICU, dipakai ventilator lagi. Ternyata saya pakai ventilator itu lama sekali tuh, hampir 1 minggu lebih itu. Gitu. Kan kata dokter itu biasanya kalau ventilator kan ya berapa jam gitu kan. Saya berhari-hari itu. Akhirnya ternyata karena 3 hari kemudian saya jadi koma. Karena muntah-muntah terus tidak berhenti, akhirnya natriumnya sangat rendah, terjadi pembengkakan. Pembengkakan itu sangat parah, pembengkakan di otak. Kemudian karena saya dulu itu sudah kena COVID 6 kali ya itu. Jadi saya itu bukan sekali, sudah rasakan itu yang pertama 2 kali, yang Delta 2 kali, yang Omikron 2 kali. Karena saya putuskan pada waktu COVID, saya seorang imam. Saya tetap meminyai suci orang-orang yang sakit. Saya datangi. Kemudian orang-orang yang rumah-rumah saya datangi. Baik Katolik dan enggak Katolik bawa bantuan dan mendoakan. Dengan keyakinan bahwa saya akan kena COVID. Nah, keyakinan itu. Nah, hanya kapan tidak tahu. Kemudian saya udah tahu semua, saya pelajari kalau kena COVID saya bilang sama dokter, jangan ngomong-ngomong. Akhirnya saya tutup pintu bawa oksigen sendiri ke dalam. Karena COVID yang terlalu lama itu akhirnya mempengaruhi nafas saya. Kemudian terjadi gagal nafas, otak oksigen kurang, nafasnya sudah parah juga, akhirnya terjadi bakteri. Bakteri yang, sorry saya masih banyak lupa-lupa kata-kata. Yang untuk bakteri itu apa namanya obatnya itu? Ya, biotik ya, resisten dapat antibiotik itu. Mohon maaf saya masih banyak lupa-lupa. Nah, tapi Tuhan nggak tahu, itu susah sekali tapi juga ada obat yang datang tuh, nggak tahu dari mana. Sudah dapat diatasi, sudah baik. Tetapi karena saya sudah koma pada tanggal 23, karena diturunkan ventilatornya, karena mau diganti dari tenggorokan ke dibolong di sini, akhirnya malah saturasinya 50 dan tensinya 60-40, nggak naik-naik itu. Semuanya panik, tapi di situ di ICU itu dokternya, perawatnya banyak yang Katolik dan banyak yang orang Kristen. Mereka panik, mereka pokoknya takut lah, tapi tetap berdoa. Ada suara tit panjang, pada lari ke tempat saya. Oh masih ada denyutnya, aman itu. Nah, tanggal 24 malam Natal itu, katanya saya mulai melek aja, dites kesadarannya. Nggak bisa ngomong karena sini ventilator semuanya kan. Ngerokok selang sini dulu. Gede itu selang kan tadi. Nah, udah nggak ada gambarnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya melek ditanya. Ini yang saya baru lihat itu ada tulisan saya yang ngasih dokter. Namanya siapa? Rumput-rumput gitu. John F. Kennedy. Wah, keren itu. Nggak tahu sampai mimpi di situ nggak apa-apa. Tapi akhirnya ya sebentar. Karena jam 12 saya sudah koma lagi. Dokter, perawat semakin takut. Biasanya pengalaman kalau komanya itu hanya sebentar, itu biasanya akan mati. Karena dicabut semua, udah saya cabutin semuanya. Mau memberikan pesan terakhir kepada orang-orang yang saya cintai. Tapi ternyata tidak ada orang di ICU itu. Kan dilarang itu kan. Itu langsung tidur lagi. Tapi kuasa Tuhan luar biasa. Karena banyak yang berdoa, orang karismatik doanya luar biasa. Pada datang di ICU di luar walaupun nggak bisa masuk. Katanya banyak sekali, fotonya banyak sekali. Tanggal 25 sore, kira-kira jam 6. Saya itu mimpi tertidur, ada yang bangunkan untuk misa malam Natal. Saya tapi nggak bisa ngomong ya. Ternyata sudah selesai misa malam Natalnya. Dan saya baru tahu saya diikat, tangan saya, kaki saya diikat itu. Semuanya biru tadi. Saya tanya gini,
Jawabannya bersorak gembira, tepuk tangan semuanya. Dan saya diterangkan oleh dokter satu hal, Romo bersyukur. Kenapa? Romo sudah melewati situasi yang sangat kritis. Bahkan sudah koma dan mujizat terjadi, Romo sudah sadar. Asal Romo tidak mencabut semuanya itu, mencabut ya kan tahulah, mencabut alat-alat itu, maka akan dilepas ikatan saya dan besok dicopot ventilatornya. Tetapi ketika saya sadar, itulah saya mengalami banyak ketakutan. Kenapa? Saya mulai sadar bahwa di ICU itu kayak tempat pemberangkatan pesawat. Nah, di depan meninggal, di kanan meninggal, di kiri meninggal. Saya penghuni paling lama di situ. Gitu. Ganti lagi juga meninggal. Jadi berkali-kali saya tidur dengan jenazah. Nah, takut saya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang tidak pernah saya duga, yang saya pernah baca oleh tentang Faustina, bahwa banyak orang itu memerlukan pertolongan kita, doa kita, itu terjadi sebelah kiri saya, telinga saya itu banyak sekali suara itu yang nggak berhenti, sangat mengganggu, minta tolong, berteriak-teriak minta tolong itu, sangat mengganggu sekali itu, berteriak minta tolong. Saya takut sekali suara itu. Nah, kemudian saya berusaha untuk ingat doa saya, doa Salam Maria. Saya tahu itu doa Salam Maria, tapi saya nggak hafal, nggak tahu doanya bagaimana. Bapak kami juga saya nggak tahu doanya bagaimana. Dan saya percaya ternyata iman tadi itu menghantar kita pada doa dan keyakinan. Ketika engkau tidak mampu lagi berdoa, roh yang akan berdoa bagimu. Langsung ada suara yang sangat indah. Yang sekarang saya ingat sampai sekarang, doa yang saya sukai itu. Maka saya Ekaristi itu saya suka kalau ngangkat Ekaristi itu nyanyinya seperti ini. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Lagu itu luar biasa saya. Dulu saya sering dengarkan lagu itu biasa-biasa saja. Tapi ketika ditunjukkan Tuhan. Ketika nyanyi lagu itu ini hilang. Nah kalau berhenti lagu itu muncul lagi. Dan itu akhirnya 48 jam. Lagu itu dinyanyikan terus menerus. Saya ikutin. Ini hilang. Tapi sekarang persoalan lain lagi. Kenapa? Saya dibilangi gini, Romo sudah mulai makan ya, ya siap, saya makan gitu. Mau makan gitu. Kemudian apa? Saya tunggu 3 jam itu, gak datang-datang. Saya tanya itu makannya kapan? Sudah Romo. Ternyata, loh lewat mana kok saya belum makan? Kok gak ada rasanya? Lewat hidung Romo. Oh namanya sonde itu saya itu. Dan selama ini kalau saya berdoa, mendoakan orang yang di ICU yang pakai sonde-sonde itu nggak lama. Pati saya juga ini. Tapi mungkin malaikatnya tuh matanya yang satu tuh mungkin nggak bisa lihat, jadi saya dilewati aja. Di situ saya mulai ketakutan, Tuhan kalau mati jangan di sini Tuhan. Saya pernah sakit berbagai macam, sudah dinyatakan kanker prostat, sudah jatuh di Mangga Besar, pingsan, dianggap serangan jantung, Tuhan sudah selamatkan. Tapi saat itu saya tidak yakin saya sembuh. Karena badan saya sakit luar biasa. Tuhan kalau mati jangan di sini Tuhan, masa nggak ada yang nemenin saya? Jangan deh sekali jangan di ICU, itu tempat yang paling sepi benar. Sepi, sendiri, dan merasa nggak ada yang mencintai lagi. Kenapa yang dia tuh alat, orang meninggal tuh. Tuhan jangan, saya takut sekali. Ketika saya takut saya nyanyi, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Saya bersyukur bahwa iman mengantar saya pada doa dan mengubah hidup saya. Saya melihat Yesus, walaupun mungkin orang menganggap halusinasi, tapi saya yakini itu Yesus. Bersama Bunda Maria dengan mahkota Yesus yang begitu bersinar dan hatinya bersinar. Dia tidak ngomong apa-apa, hanya membuka
sebuah korden dan isinya seperti tabernakel. Saya diingatkan bahwa orang Katolik, sehebat apapun kita pujian kita, jangan lupa misa kudus dan adorasi. Itu. Dan kalau misa, jangan datang terlambat, pulang sebelum berkat. Itu. Coba datang. Itu diingatkan. Dan di situ ada Yohanes 11 ayat 4 yang mengatakan penyakit ini tidak membawa pada kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit ini anak Allah dimuliakan. Saya bilang amin Tuhan. Muncul benar. Saya masih agak bingung-bingung. Di sebelah saya kok banyak orang naik ranjang. Suter-suter. Saya tanya suter, itu apa? Oh, berhenti jantung. Kemarin waktu KRK ketemu adiknya, kakaknya yang sakit itu. Ya, namanya yang sakit itu ternyata Ibu Febriana dari Slamaris. Saya bilang, wah dengan keyakinan Romo walaupun sakit harus sehat, harus kuat. Tanya, suter tolong didekatkan bed saya ke ibu itu. Saya akan doa. Jangan Romo katanya, Romo masih halusinasi. Enggak, saya mau doa. Enggak boleh juga. Ada perempuan lagi itu. Memang hebat itu ada begini. Wanita itu kenal saya. Mulailah dia bargain, tawar-menawar. Dan enggak pernah berhenti. Akhirnya didapatkan juga. Yang didekatkan di situ. Wih saya Romo ya. Romo ada yang sakit parah. Wih harus minyak suci saya. Saya bingung loh. Tapi saya enggak bawa minyak suci. Saya di rumah sakit. Dan di tengah-tengah banyak lupa memori itu muncul. Dalam keadaan darurat, minyak apapun dapat digunakan. Puji Tuhan. Saya bilang, oh Tuhan, puji Tuhan. Di samping tepat bantal saya ada minyak angin. Nah, saya doakan, ini benar ini. Itu orang ternyata dia saya doakan. Dan saya minyak suci. Tidak lama. Semua orang begini, terima kasih Romo, ingat Tuhan semuanya itu. Dan tidak lama kemudian dia menutup mata dan meninggal. Bukan karena minyak sucinya pakai minyak angin, tetapi kita percaya dia merasakan kedamaian abadi. Kemudian saya gak takut lagi. Sebenarnya saya belum boleh keluar dari situ. Belum boleh. Saya takut di situ tuh, gak tahu. Takut sepi banget itu. Karena apa? Ternyata saya tuh sedang melek gitu tuh. Gak tahu kata orang halusinasi ya, gak tahu mudah-mudahan lah. Itu. Banyak yang datang itu. Wajahnya aneh-aneh itu. Luar biasa. Aneh-aneh itu. Banyak yang ngajak saya pergi itu. Tapi ada yang gak boleh juga. Tarik-tarikan itu. Banyak anak-anak ngajak semua pergi. Tapi puji Tuhan tidak ada yang dari PDKK Santo Paulus itu gak ada itu. Aman itu. Masuk surga semuanya itu. Nah, akhirnya dimenangkan saya gak boleh. Dia masuk ruang biasa. Ruang biasa menjadi lebih sakit lagi karena semua obat-obat kan boleh banyak dikurangi kan. Itu saya sudah sadar tapi masih banyak lupa. Itulah saya mulai kehilangan pendengaran saya. Biasa orang mau meninggalkan kehilangan pendengaran. Sebelah kanan ini itu sudah enggak dengar sama sekali. Sebelah kiri masih dengar. Tapi puji Tuhan sudah 85% sekarang. 15% masih lah. Itu. Tapi kalau ditagih utang langsung hilang semuanya itu pendengaran saya. Nah. Kemudian apa yang terjadi saudaraku? Saya mulai 5 hari kemudian atau berapa hari kemudian boleh pakai HP, saya ingat HP saya. Saya cari, ternyata yang saya cari adalah Bastian sama Natali. Kau berdiri Natali. Nah ini anak-anak saya berdua itu yang saya cari pas di Jakarta. Tapi saya kira, pas saya ke sana ya setengah-setengah sadar ya. Berkali-kali tuh nengok saya, tapi saya pasti pas tidur. Nah, saya juga heran, saya tuh nyari NT itu gak tahu, tapi saya minta Natali gitu. Natali tolong, tapi Natali banyak sekali itu. Ada Natali Bandung, dia. Nah, akhirnya dia ketemu, mereka adalah dekat sama saya dan mereka tahu dan mereka mendatangi walaupun nggak pernah kontak ya, karena masih setengah-setengah sadar. Dan hari terakhir setelah tahun baru, saya kan fisioterapi. Benar, Allah dengan penyakit ini anak Allah dimuliakan. Saya itu kok tahu-taunya itu jalan begini, saya ingat ada teman saya, teman yang satu sekolah di ICU. Samping saya kan anaknya sering nengok saya kan, gitu.
ada yang sudah keluar duluan di samping kamar saya, kamar ruangan. Saya masuk ke sana dengan berani dan gagahnya mengatakan, Oma, mau selamat? Iya Romo. Mau dibaptis? Iya Romo. Kaget semua dibaptis jadi Katolik. Dan itulah anak Allah dimuliakan melalui penyakit ini. Amin. Nah, dan sekarang puji Tuhan dari pembengkakan saya sudah baik, sudah 85% pulih, tinggal 15%. Semuanya saya syukurin, maka salah satunya saya melakukan pembangunan rumah bagi orang-orang yang enggak punya rumah. Yang sederhana, Tuhan sebagai ucapan syukur, saya akan buat orang bahagia. Dan caranya apa? Satu saja, saya itu menelepon semua umat saya yang ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Setiap hari itu 3 jam saya. Dengan orang-orang yang saya kenal juga, saya teleponin. Tapi di umat saya kan jarang ditelepon Romo. Pengalaman banyak pahit juga saya. Saya telepon dengan senangnya. Selamat malam Bu, selamat ulang tahun. Langsung diblok gitu. Diblok lagi Romo. Nah, saya tanya ketua lingkungannya, oh iya bener Romo nih, Romo. Tolong sampaikan tadi yang telepon Romo. Langsung dia telepon lagi, mau minta maaf saya pikir pinjol. Nah, teman-teman yang terkait dengan Tuhan sebagai penutup satu hal. Dalam keadaan Anda mungkin terpuruk dan orang bisa meremehkan Anda. Kita punya Tuhan yang punya tangan yang sangat perkasa dan kuat. Ketika Anda menyerahkan diri Anda, hidup Anda dan saya, Dia akan bertindak. Karena Allah kita luar biasa. Jangan ragu minta hal-hal yang besar. Karena kita minta malulah nanti gak dikasih, minta kecil saja. Hal yang besar. Asal sebagai orang beriman harus didukung dengan tekad yang kuat. Ya mau berusaha tapi gak ada tekad ya sudah. Gimana? Dengan tekad yang dan usaha yang tidak pernah menyerah. Dan doa yang tekun. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus bab 2 ayat 9. Ini saya harus ingat-ingat, banyak harus diingat-ingat tuh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati manusia. Nah, semuanya disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Jangan pernah tadi dikatakan oleh Ibu Lian tadi, ini Ibu Lian aja lah, jangan Nenek Lian lah. Nah, sekarang udah mulai jelas tadi kayak sebagai nenek tadi itu. Nah, sorry ya. Nah, Ibu Lian sangat indah. Jangan melihat masalah. Kalau melihat masalah, Tuhan menjadi kecil, masalah menjadi besar. Lihatlah Tuhan, maka masalah menjadi kecil. Ada sebuah cerita begini. Pada suatu hari penutupnya, ada seorang suami. Suami itu sangat bangga dan bahagia karena istrinya sangat mencintai dia. Buktinya apa? Kemana-mana ibu itu membawa foto suaminya. Keren kan? Di dompet ada, di tasnya ada. Nah, ketika dia mau tidur, fotonya suami dipasang dulu. Senyum dia. Mau ngepel, dipasang sebelah kanan, sebelah kiri. Depan lihat, senyum. Bahkan waktu masak, foto suaminya dipasang dekat kompor. Pokoknya nggak bisa dipisahkan dengan foto itu. Maka suaminya sangat bangga. Aduh, bahagia sekali. Saya ini luar biasa bangga. Punya istri yang sangat mencintai. Ma, terima kasih ya. Engkau sangat mencintai aku dengan membawa aku, fotoku kemana-mana. Tapi sebenarnya apa yang terjadi, alasannya apa Toma? Oh Pak, ingat enggak pada waktu kita berdua di hadapan altar Tuhan, engkau berbisik-bisik dengan saya. Ma, engkau sekarang sudah jadi istriku. Mulai saat ini kalau ada masalah, jangan ngamuk-ngamuk. Cukup pandanglah wajahku, masalah akan menjadi kecil. Nah, karena itu kenapa? Saya bawa wajahmu kemana-mana, fotomu kemana-mana. Karena apa? Karena kamu adalah masalah terbesar dalam hidupku. Nah, teman-teman yang dalam Tuhan, kalau kita lihat masalah, judul semuanya menjadi besar. Kalau kita melihat Tuhan, ingat iman sanggup mengubah hidup kita. Tuhan memberkati kita.
Sekarang kita akan berdoa, biarlah semua masalah perkara Anda Tuhan selesaikan pada saat ini. Punya iman dan berdoa dengan penuh keyakinan, Tuhan akan kabulkan doamu. Mari kita berdiri. Saudara yang terkasih, peganglah hatimu. Bawalah segala persoalanmu kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada kata terpuruk, tetapi ditinggikan oleh Tuhan pada saatnya. Sakit penyakit yang kau alami, persoalan bisnis yang kamu alami, dan juga persoalan keluarga yang berantakan, Tuhan sanggup pulihkan. Satu yang diminta Tuhan, percaya di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam Dia ada keajaiban. Dan Anda diminta untuk rindu akan kuasanya. Rindu akan kedahsyatannya. Hari ini Tuhan tahu apa yang sedang engkau pikirkan. Dan persoalan-persoalan yang kau hadapi. Dan Tuhan juga tahu kerinduanmu agar perkaramu dapat diselesaikan. Kita nyanyikan sangat indah dengan penuh iman bahwa di dalam hadiratnya ada kuasa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, sembah Tuhan. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakinlah Tuhan, kami yakin Engkau ada atas tempat ini. yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau ada atas tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Sambungkan kami Tuhan, turunkan kuasa-Mu Tuhan. Oh iya, sembuhkan kami Tuhan, pulihkan keadaan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat pada malam hari ini. Kau jamah kami dan kami jadi sembuh. Kau jamah kami dan kami Kau pulihkan. Keluarga-keluarga kami Tuhan Kau satukan dengan kuat kuasa-Mu. Oh iyalah sana iyalah 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 iyalah. Oh iyalah sana iyalah iyalah. Oh iyalah sana Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Turunkanlah keajaiban-Mu bagi kami Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Bertindaklah Tuhan. Yesus, Maka semua persoalan kami Kau taklukkan. Oh iya. Oh para pendoa silakan maju ke depan. Oh iya lah. Oh iya lah. Siapa yang ingin didoakan silakan maju dengan kuat kuasa Tuhan. Karena Engkau ajaib bagi kami. Inarala warala bashekiara lamo. Mana shekiara lamo. Engkau ada atas tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu memenuhi setiap kami. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau
bergerak untuk didoakan. Jangan melihat kanan kiri depan belakang. Tuhan yang memanggil engkau ingin memperbaharui hidupmu malam hari ini. Mari engkau bergerak maju ke depan bagi yang ingin didoakan. Yang tidak tetap di dalam doa memuji Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang
la sekana la mana shekiara la ora mana shekata liara la bana shekiara la bana bana inara la bana shekiara la mara yara la mana shekiara la Yang kami sembah, kami bersyukur atas kuasa-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya kami telah Engkau sembuhkan, kami pulihkan. Biarkan kami Tuhan memuji Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah kami senantiasa bersyukur karena keajaiban-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Sampai berjumpa. Ya. Terima kasih kepada Romo Felix untuk firman dan pewartaannya malam hari ini. Dan sebentar tiba bagian kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan, malam hari ini kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu, juga setiap kesaksian iman daripada Romo Felix. Amin, Yesus. Tuhan, biarlah setiap apa yang kami dengar hari ini bisa memperkuat setiap iman kami. Amin. Sehingga iman yang kami punya Tuhan bisa untuk mengubahkan segala sesuatu. Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Romo Felix. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanannya beliau. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berikan juga yang terbaik untuk setiap keluarganya dimanapun mereka berada. Amin. Tuhan, sebentar kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kami mau beri persembahan ini dengan tulusan hati kami. Tuhan, biarlah setiap persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk Engkau. Amin. Dan juga bisa memuliakan nama Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap doa dan ucapan syukur ini kami panjatkan kehadirat Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam seluruh hidup kita, malam hari ini biar kita juga mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang tadi sudah kita nyanyikan bersama dengan iman kita bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu.
saat kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan. Baik, kita sudah menyaksikan tayangan 2 video yang sangat menarik. Untuk itu Bapak Ibu yang tadi melihat ada tim pujian, ada doa syafaat, ada kelompok kur. Bapak Ibu yang belum terlibat diundang untuk hadir bersama-sama di dalam pelayanan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, ada titipan dari Romo Felix, sebuah buku kecil ukurannya tapi manfaat luar biasa. Judulnya Penghiburan di Tengah Kelamnya Kehidupan. Bapak Ibu yang membaca ini tentunya akan dikuatkan imannya. Isinya adalah mengenai doa dan motivasi untuk terus melangkah. Terkadang iman kita up and down, naik dan turun. Tapi dengan membaca buku ini, Bapak Ibu akan diberkati secara luar biasa. Romo Felix membawa sangat terbatas, untuk itu Bapak Ibu yang ingin diberkati dengan buku ini bisa membelinya di meja absensi di dekat lift sana. Bapak Ibu jangan hanya membeli 1, membeli 2, 3, 4, 5, bagikan kepada teman-teman supaya iman mereka juga diteguhkan melalui buku ini. Ya, baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup persekutuan doa kita malam hari ini. Sekali lagi, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi angkat kedua tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Sekarang ulurkan tangan, sekarang berdoa juga untuk saya. Tante Lian sudah pimpin doa. Mari kita
Kita arahkan kedua tangan kita dengan kesungguhan hati. Saya undang para tim doa penasehat bisa bersama-sama mengulurkan kedua tangan berdoa untuk Romo Felix. Sikiara lamana syikiara lamana waralama syikiara hinarala warala syikiara lamana syikiara lamana. Yesus, Yesus, Yesus. Bapa, kami bersatu hati. Engkau Allah yang ada atas tempat ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Kau kasihi. Untuk anak-Mu yang sudah Engkau pilih, Tuhan. Kami merendahkan hati kami membawa Romo Felix di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, tangan-Mu yang akan terus memegang seluruh kehidupannya. Tangan-Mu yang akan terus menopang, memampukan dia untuk melangkah dalam hari-hari ke depan. Tangan-Mu yang akan terus mendekap Romo Felix, Tuhan, untuk tinggal selalu merasakan kasih dan kebaikan Engkau. Mari Bapa, anak-Mu yang Kau kasih ini, biar terus Kau jagai. Kau memberi kesehatan yang baik. Mulai malam hari ini terus pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan. Kemampuannya untuk mengingat kembali Tuhan. Kesehatannya dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Tuhan pulihkan secara sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau. Kau jadikan hamba-Mu ini hari-hari ke depan semakin luar biasa untuk menjadi alat-Mu, mewartakan kebenaran firman-Mu, mengembalakan setiap umat-umat Allah dimanapun mereka berada, dan menjadi pewarta Tuhan, menceritakan kebesaran, kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan Romo Felix hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera, kasih dan sukacita Tuhan melimpah memenuhi anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Teman-teman yang terkasih, saya sangat senang di sini, gembira. Masih pulang lagi 3,5 jam tapi tetap bersyukur. Teman-teman, buku saya ini saya nulis buku ke-33 ini. Penghiburan di tengah kelamnya kehidupan, ini banyak doa-doa di tengah-tengah kesulitan. Jadi buku ini nanti hasilnya dipakai untuk membangun rumah orang-orang yang enggak punya rumah. Jadi setiap itu saya ngaduk semen dan sebagainya. Sekarang sedang bangun rumah seorang janda, anaknya 2. Setelah itu mungkin minggu depan ada seorang nenek umur 80 tahun Bu Indit, itu rumahnya itu gubuk 2x6, ditinggali 8 orang. Mudah-mudahan dapat dibangun. Jadi terima kasih yang membeli buku ini dipakai untuk membantu mereka. Maka kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, keluarga saudara, pelayanan saudara semuanya, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lain kali. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.